Ahmad Helmi. Saya Widya Iswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian ESDM. Saya baru di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi mulai dari tahun 2017 awal saya mulai berkantor di sini. Sebelumnya saya di Bandung juga di PSDM Geominerba dari 2013. Sebelumnya lagi saya di Sumatera Barat dengan masa kerja kurang lebih 10 tahun. Ini mungkin sedikit perkenalan dari saya. Kalau sampai ke Riau, insya Allah saya sudah, tapi kalau sampai ke ujung-ujungnya mungkin belum. Mohon kepada teman-teman yang tidak berbicara, suaranya bisa di-mute ya. Masih ada suara dari luar yang masuk ya. Oke. Kita punya waktu sampai dengan nanti jam 16.15 ya. Kemarin sudah belajar ini ya, isu kontemporer, analisis isu kontemporer. Sudah. Oke, artinya sudah punya guidance bagaimana untuk melakukan isu-isu menggunakan isu-isu manajemen tools manajemen, analisis manajemen. Ya, oke. Ini secara umum sih sebetulnya, nanti silahkan aja ini dibaca, nggak ada masalah. Kemudian ini kurikulum dan penyelenggaraan untuk kita. Saat ini kita ada di agenda 1 ya teman-teman semua ya. Ini agenda 1, kecuali untuk yang kesiapsiagaan bela negara itu ditarik mundur pembelajarannya di akhir selama 3 hari. Nanti akan diisi oleh teman-teman dari Bintaldam 3 Siliwangi. Jadi memang untuk konteks kesiapsiagaan bela negara ini lebih pas yang mengisi adalah orang-orang yang capable di bidangnya, yaitu pihak pembinaan mental, Bintaldam. Kemudian agenda 2 teman-teman akan itu aneka itu ada 5 materi, kemudian masing-masing materi kurang lebih 12 jam pembelajaran ya, dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 7 malam, jadwalnya seperti itu. Kemudian untuk agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, itu ada 3 materi, waktunya kurang lebih 2 hari, 1,5 hari tepatnya, satu materinya 6 jam pelajaran. Jadi yang 2 materi biasanya disatukan dalam 1 hari, yang 1 terpisah. Kemudian setelah itu teman-teman akan kembali ke unitnya selama kurang lebih 30 hari untuk melaksanakan aktualisasi atau habituasi. Setelah 30 hari nanti teman-teman kita akan berkumpul lagi dalam Zoom meeting lagi untuk melakukan evaluasi akhir. Selama masa habituasi atau aktualisasi, nanti teman-teman akan didampingi oleh mentor tentunya. Teman-teman sudah punya mentor semuanya? Sudah, Pak. Oke, sudah, Pak. Sudah ditetapkan. Mentornya atasan langsung? Iya, ketua jurusan ya. bisa. Oke. Dan satu lagi nanti akan dibantu atau ditemani oleh coach. Coach ini yang akan mendampingi nanti dari kantor kita. Nanti siapa yang mendampingi akan ditetapkan dalam bentuk SK nanti tentunya. Kemudian selama waktu dari mulai sebelum pelatihan ini sampai dengar sebelum evaluasi akhir, teman-teman juga ada amanah yang harus dilakukan, yaitu melaksanakan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah teknis umum atau administrasi, dan satu lagi teknis substantif. Apakah teman-teman sudah mendapatkan pelatihan tersebut sebelum pembelajaran latsar ini kita mulai? Atau belum? Atau seperti apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. PKTB.
Oke, alhamdulillah kalau sudah, artinya nanti tinggal dari Kemendikbud yang mengirimkan nilainya kepada kami. Karena nilainya termasuk besar, ini 20% teman-teman. Artinya kalau kita bicara mengenai kelulusan, 20%-nya itu ditentukan dari unit Bapak dan Ibu dalam bentuk pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Mudah-mudahan nilainya nggak kecil-kecil. Oke, ini kira-kira gambarannya nanti selama kurang lebih kita hampir 2 bulan ya. Kurang lebih hampir 2 bulan kita akan bersama, mudah-mudahan bisa baik dari apa yang pertama, teman-teman memiliki instansi pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi. Artinya apa? Bahwa nanti ada nilai-nilai aneka dan yang ini, kedudukan dan peran PNS ini yang akan dimasukkan ke dalam aktualisasi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti seperti apa sih pembimbingan aktualisasi, apa yang dilakukan di sana. Kemudian melaksanakan seminar rancangan aktualisasi itu seperti apa. Melaksanakan aktualisasinya nanti harus bagaimana, menyusun laporannya seperti apa. Nah ini penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini kan ini golongan 3 semua ya. Nantinya diharapkan dapat melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS, apa sih nilai-nilai dasar PNS tadi? Apa saja? Aneka, Pak. Iya, nilai-nilainya ada 5 ya, aneka ya. Itu tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dan yang terakhir nanti seminar aktualisasi. Ini proses yang akan kita lalui, tapi tidak semuanya ini nanti kita akan pelajari di sini. Ada proses yang akan kita pelajari setelah ini. Maka tadi saya sampaikan, di sini hanya 3 JP, hanya konsepsinya. Nanti untuk pembelajaran habituasinya atau aktualisasinya ada lagi 6 JP. Kemudian, ini konteksnya nanti kita mampu memahami konsepsi pembelajaran habituasi atau aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatan untuk pembelajaran aktualisasi seperti apa. Secara umum, ini kira-kira gambarannya begini. Dari mulai pendahuluan, konsepsi, nanti ada pembelajaran aktualisasi, pembimbingan, seminar, aktualisasi kerja, laporan aktualisasi, pembimbingan persiapan praseminar akhir, dan seminar aktualisasi serta penutup. Ini proses yang akan kita lalui sampai dengan akhir pembelajaran latsar CPNS. Pak, segini banyak emang cukup Pak waktunya? Waktunya sudah diatur oleh Lembaga Administrasi Negara, Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah diuji untuk penyelenggaraan dari mulai tahun 2014 dengan beberapa kali perubahan sampai yang terakhir di tahun 2019. Jadi insya Allah dari sisi waktu nggak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini secara umum kalau kita bicara mengenai habituasi itu adalah proses pengadaptasian lah, bahasa mudahnya itu pengadaptasian untuk membiasakan. Jadi biasanya kalau kita bicara nih orang hutan, dia terbiasa hidup dalam lingkup kita manusia, dia biasa ditaruh di kebun binatang atau apa, kemudian mau dilepaskan ke alam liar, dia tidak siap. Dia tidak siap. Sehingga biasanya dia diajarkan dulu untuk terbiasa untuk nantinya siap untuk hidup di habitat aslinya sebetulnya. Nah ini prosesnya luar biasa untuk menjadi ini. Sama seperti kura-kura. Pada saat kita ketemu kura-kura pertama kali, maka dia akan menyembunyikan kepalanya di tempurungnya. Tapi kalau seumpama kita elus-elus, lama-lama terbiasa berulang-ulang kita elus-elus, maka otomatis nanti dia tidak merasakan itu sebagai sebuah ancaman lagi. Sama juga seperti kita bicara kereta api. Pada saat kita punya rumah di dekat jalur kereta api, maka awal-awal kita tinggal di situ, kita tidak terbiasa bisa tidur dengan nyaman. Kenapa? Dengar suara kereta api, kaget dan sebagainya. Tapi lama-lama
Suara kereta api kalah dengan suara ngoroknya kita bisa jadi. Kenapa? Karena kita sudah nyaman, sudah terbiasa. Ini yang kurang lebih gambaran kalau kita bicara habituasi. Kemudian juga ini, kita bicara stalaktit, stalagmit itu terbentuk akibat dari proses pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung secara terus-menerus. Lama-lama tetesan itu berubah jadi batuan yang bentuknya runcing-runcing, mirip seperti tetesan air. Nah, kita bicara mengenai habituasi. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan atau bahkan ingin didiskusikan, silahkan teman-teman langsung bertanya saja, nggak perlu harus menunggu. Ya, karena memang kita di sini untuk berdiskusi dan saya sebagai fasilitator bagi teman-teman semua. Jadi jangan khawatir, kapanpun teman-teman mau bertanya ataupun ada masalah yang ingin disampaikan langsung saja. Habituasi secara harfiah atau secara arti adalah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Pada saat kita ada di suatu lingkungan kerja yang tanda kutip nyaman artinya maksud saya nyaman di sini, nyaman bagi pihak-pihak yang merasa nyaman. Kita ada di tengah-tengah orang yang merasa ini nyaman, ini bisa melupakan kita, bisa melalaikan kita. Maka kita akan melakukan sebuah perubahan atau inovasi. Maka pasti akan ada para pihak yang terganggu dengan kondisi itu. Ini secara umum gambarannya pasti sama di semua tempat, di semua lokasi kerja. Kemudian penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Contoh, pada saat di kampus ada teman-teman yang terbiasa dia datang jam 7 pagi, kantor nih, jam 7 pagi, dan dia pulang jam 5 sore. Di rumah jam 5 sore. Kemudian di rumah, dia masih mau menerima mahasiswa yang bimbingan karena waktunya dia habis untuk mengajar di kampus. Buat teman-teman dosen ya khususnya. Maka bisa jadi akan ada omongan, wah kamu terlalu hebat, memaksakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ada kemungkinan akan muncul hal-hal seperti itu. Dan pada saat kita bisa konsisten, kita bisa istiqomah, kita bisa tetap menjalani karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan kita sebagai pelayan masyarakat. Kembali saya ingatkan kita sebagai pelayan publik, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita harus siap untuk melayani siapapun. Makanya kadang kalau seumpama orang tanya sama saya, Pak Helmi, kapan saya bisa menghubungi Pak Helmi? Kapanpun Anda mau menghubungi silahkan. WA saya 24 jam insya Allah aktif. Karena walaupun dicas saya hidupkan, tidak pernah saya matikan. Dan pada saat kesempatan pertama saya bangun, insya Allah saya akan balas. Jadi jam 3 pagi saya mau ke kamar mandi, saya bangun, saya lihat WA, maka saya balas. Kenapa? Karena itu daripada keyakinan saya untuk melayani tadi. Itu bagian dari itu. Kemudian berikutnya kita bicara mengenai siklus habituasi. Itu dari mulai hal-hal atau perubahan yang kita lakukan. Di sini ya, hal-hal yang kita lakukan, perubahan itu sampai dengan menjadi sebuah habituasi. Artinya ini dipaksakan yang pertama kali nih. Dipaksa untuk menjadi kebiasaan, sehingga itu kita terbiasa dan menjadi nyaman dengan kondisi tersebut. Demikian juga untuk perubahan berikutnya. Jadi intinya adalah membiasakan diri untuk membuat sebuah perubahan baru, sehingga saat merasakan mulai larut dalam suatu kebiasaan tersebut, maka kita mendapatkan sebuah kenyamanan, bukan zona nyaman ya.
Tolong bisa dibedakan ya. Antara kenyamanan dalam organisasi dengan zona nyaman itu berbeda. Clear ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Ini simpel sekali sih. Makanya waktunya juga cuma 3 JP. Waktunya juga cuma 3 JP. Oke. Inti dari aktualisasi adalah menerjemahkan teori yang kita dapatkan itu ke dalam praktik. Kemudian konsep-konsep yang kita dapatkan itu kita rubah menjadi sebuah konstruk. Dan gagasan-gagasan yang kita dapatkan untuk menjadikan sebuah kegiatan. Terus bagaimana caranya, Pak? Nanti kita akan lihat sebentar. Oke. Kita bicara mengenai existing condition. Tadi teman-teman sudah menyebutkan nih di sini ya. Kondisi saat ini. Kondisi saat itu dimulai dengan ini, hal-hal yang seperti ini. Aktivitas rutin, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika melayani konsumen, tamu, stakeholder, dan lain-lain. Kita sudah terbiasa. Gitu. Kemudian, di dalam konteks aktualisasi atau habituasi ini, maka untuk mendapatkan kondisi saat ini atau situasi ini, kita perlu melakukan ini. Kita perlu melakukan identifikasi. Kita perlu melakukan analisis. Dan kita perlu menunjukkan hal itu. Caranya gimana untuk menunjukkan atau melakukan identifikasi ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Halo, Pak Ketua kelasnya mana Pak Ketua kelas? Ya, Pak. Ya, silahkan Pak Ketua kelasnya. Kemarin kan sudah ini ya, sudah pemahaman terkait hal ini ya. Untuk menentukan identifikasinya seperti apa kira-kira? Apa yang dilakukan gitu maksudnya? Ya, untuk menentukan identifikasi ini atau untuk mengkonfirmasi bahwa situasi saat ini memang terdapat permasalahan, kita melakukan Ya, oke. Yang itu nanti dibuktikan, dengan dokumentasi kegiatan yang kita lakukan tersebut. Misalnya apakah itu survei, apakah itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Rili. Jadi betul. Identifikasi bisa dilakukan dengan banyak hal, diantaranya bisa dengan wawancara, kemudian bisa dengan survei kecil, dengan Google Form dan sebagainya. Banyak lah hal yang bisa kita lakukan untuk terkait dengan hal tersebut. Kemudian dari sekian banyak masalah yang kita dapatkan, ya kan, dalam konteks organisasi kita, kemudian kita melakukan analisis. Kita melakukan analisis. Analisis yang dilakukan caranya gimana? Bu Elsa? Kira-kira kita menggunakan apa? Jadi untuk menganalisis kemungkinan penyebab-penyebabnya bisa dibantu dengan tools seperti analisis SWOT atau bisa menggunakan fishbone. Oke, ya. Tujuannya apa sih? Tadi setelah kita mengidentifikasi, kita mendapatkan umpamanya 10 masalah nih. Oh iya. Berarti kita menentukan prioritas masalah yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu, Pak. Oke. Caranya gimana? Bisa menggunakan tool SMART, jadi menentukan mana yang lebih perlu diprioritaskan dan yang waktunya bisa dipilih. Oke. Kemudian setelah itu baru dicari akar penyebab masalahnya tentunya ya. Setelah kita menetapkan isunya, kan begitu. Jadi konteks di sini kita mencari dari sekian banyak masalah yang ada yang kita dapatkan dengan identifikasi tadi, kita memilih salah satu yang paling urgent, yang paling serius dan paling growth umpamanya. Bisa dengan tools macam-macam. Ya, tools manajemennya kemarin sudah dipelajari artinya maksud saya. Kemudian kita pilih salah satu masalah atau core issue yang akan kita jadikan sebagai
bagian daripada aktualisasi yang kita lakukan selama masa nanti habituasi 30 hari. Nah, dari situ nanti akan muncul ini. Setelah kita tetapkan isunya, kita cari akar penyebab masalahnya dengan tools yang lain, misalnya dengan fishbone dan sebagainya, atau pohon masalah, atau mind mapping dan sebagainya. Kemudian kita dapatkan ini. Kita mempunyai kegiatan atau gagasan kreatif, apa yang akan kita selesaikan, tahapan kegiatannya seperti apa, output kegiatannya bagaimana. Nah, ini yang nantinya akan disiapkan oleh teman-teman dalam waktu 30 hari di tempat kerja. Implementasinya. Nah, kita bicara konsep dalam hari ini adalah kita menyiapkan dulu gagasannya seperti apa. Gagasannya seperti apa, artinya teman-teman sebelum nanti kembali ke unit organisasinya harus mempresentasikan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan selama masa habituasi. Terus kapan kita ngerjainnya, Pak? Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu nantinya. Dimulai dari hari ini, Bapak Ibu sekalian, harusnya dari kemarin-kemarin umpamanya. Tapi karena kemarin-kemarin belum tahu mungkin ataupun belum siap untuk melakukan itu, maka setelah tahu hari ini, tolong teman-teman harus mulai siap untuk melakukan ini. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah tugas individu terkait analisis isu kontemporer sudah dilakukan oleh teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah selesai? Dengan yang tugas individu ya, tugas individu yang ada di Smile. Oh, tugas individu. Kan itu ada, bisa ada tugas diskusi, ada individu ya. Kalau individu dalam bentuk learning journal, kok nggak salah, Pak. Kalau yang tugas isu kontemporer hasil diskusi kemarin, Pak. Oh gitu, cuma itu aja. Oh berarti beruntunglah teman-teman gitu. Karena kelas kemarin yang satu lagi ternyata ada tugasnya. Yang kelas 8 itu tugas individunya ada selain learning journal. Tolong nanti dilihat lagi ya, takutnya ada yang terlewat gitu maksud saya. Karena setahu saya itu menjadi dasar dalam ini teman-teman nanti. Makanya disebut sebagai tugas individu. Karena teman-teman yang lebih tahu gitu, di mana permasalahan organisasi teman-teman saat ini. Oke, teman-teman. Sejauh ini, Pak, izin Pak. Ya, silakan. Pak, siapa namanya? Tolong. Mbak Eni monitor, Mbak Eni. Mbak Eni monitor. Mbak Eni. Iya, Pak. Nah, tolong dicatat, Mbak ya. Siapa yang bertanya, Mbak ya. Bantu saya untuk mencatat, Mbak. Iya, oke, terima kasih. Ya. Oh ya. Ya. Ya, saya mau mengkonfirmasi. Suaranya hilang, Pak Rili. Hilang, Pak. Pak Rili. Pak Rili, monitor. Pak Rili. Mungkin alun makan lainnya. Jaringan mungkin Pak. Oh jaringan, ya. Tarik. Yang lain ada? Silakan. Izin kalau yang Pak lain. bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Jangan lupa sebutkan. Saya Mardalisa Pak dari Universitas Riau. Ya, siap. Mau menanyakan ini Pak, kan terkait dengan tugas yang mandiri kami untuk masing-masing dapat memikirkan konsep mengenai aktualisasi
masing-masing terhadap peran kami sebagai PNS di organisasi. Itu Ya, kan sebagai rancangan awal kami untuk bisa mulai mengembangkannya, begitu kan ya Pak ya. tepat Nah, sekali. pertanyaan saya begini Pak, Ya, berdasarkan dari konsep-konsep teori yang sebelumnya sudah kami pahami mengenai misalnya nilai-nilai PNS yang akan kami terapkan dalam aktualisasi, nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini, apakah nantinya memang harus tergambarkan secara detail di laporan tersebut, Pak? Dan apakah dalam mengidentifikasi dan menjadikannya analis dalam bentuk tools manajemen yang akan dilakukan itu harus digambarkan satu persatu, Pak? ya, Mungkin itu, Pak, lebih tepatnya. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Mardalisa. Pertanyaannya luar biasa ini. Jawabannya pun sangat sulit ini. Jadi prinsipnya ini sebetulnya di sini sudah tergambar ya Bu ya. Di slide ini kan tadi saya sampaikan mengenai ini. Maka sebetulnya ini akan jadi setiap kegiatan, tahapan kegiatan itu memunculkan nilai-nilai ini. Termasuk juga di kantor Ibu juga ada mempunyai nilai-nilai organisasi, Bu. Saya nggak tahu kalau nilai organisasi di masing-masing kampus harusnya ada lah ya. Ada harusnya. Kemudian visi misi tentunya pasti ada kalau kita bicara universitas dalam hal ini. Nah, nilai-nilai nanti akan masuk, Bu. Betul sekali. Nanti kita akan bahas setelah ini, Bu. Termasuk nanti contohnya boleh nanti saya kasih sedikit supaya teman-teman bisa melihat. Ya mungkin dari teman-teman yang sudah pernah melakukan ini bisa mencari informasi dari teman-teman yang lain. Bisa jadi seperti itu. Tapi maksud saya supaya lebih clear, lebih jelas, mungkin nanti saya bisa paparkan sedikit contoh dari teman-teman yang sudah pernah melakukan ini di kita. Ini secara umum kira-kira begitu Bu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti Bu ya kita akan munculkan contoh. Ya, Pak. Baik, Pak. Dari yang lain masih ada? Ya sama-sama Bu Mardalisa. Mau tanya Pak? Ya silakan Pak Indra. Ya Pak, Indra Pak. Ya. Dari Undri sebelum Pak Rahmat ini tadi kan ada Pak Rahmat. Tadi Pak Rahmat kan tadi ya. Mohon maaf Pak Rahmat ya. Setelah ini Pak Rahmat ya. tanyakan tadi terkait arahan bahwa ini itu memang tugas. Oh, oke. Mungkin Ya, begitu ya. Pak. Kemarin yang mengajar siapa ya Bapak Ibu yang di sini untuk analisis kontemporer? Pak Hendris. Hendris Pak. Pak Hendris ya. Pak Hendris, Pak. Ya. Pak Hendris yang ganteng ya. Ya Pak. Kalau saya bilang yang cantik marah nanti dia. Oke, silakan Pak Rahmat. Iya, terima kasih Pak. Saya cuma mau tanya ini Pak, kan kami ini ada dari organisasi yang sama, dari universitas yang sama, bahkan ada yang dari jurusan dan prodi yang sama. Nah, berarti ada kemungkinan isu yang diidentifikasi itu sama, tetapi dikerjakan misalnya dengan metode yang berbeda, tapi tetap dengan tujuan goal yang sama kan. Ada misalnya dikerjakan dengan digital atau ada yang metode lain gitu. Itu dimungkinkan nggak Pak? Oke, terima kasih Pak Rahmat. Menarik pertanyaannya. Mentornya sama Pak ya? Kurang tahu. Mentor maksudnya? Mentor Bapak nanti sama nggak dengan teman yang satu jurusan itu? Di random soalnya Pak kami. Oh di random ya. Artinya beda angkatan gitu maksudnya? Atau masih dalam satu angkatan yang sama di sini juga, di kelas ini juga? Atau angkatan Kalau sama. satu jurusan sama mentornya Pak, satu jurusan. Oke. Nah, kecuali kalau beda Sekarang jurusan. kalau kita bicara, saya kira coach. Coachnya beda Pak. Oh iya. Oke. Kalau kita bicara mengenai masalah, saya pikir nyari masalah itu nggak sulit Pak. Paling banyak dan mudah nyari masalah itu. Nyari masalah itu nggak sulit. Yeah. Yang sulit itu sebetulnya bukan masalah nyari masalahnya, tetapi pemahaman kita untuk mendapatkan permasalahan yang betul-betul urgent
Dan memang harus diselesaikan segera. Kenapa? Karena itu terkait dengan kinerja organisasi. Nah, di sini mungkin yang perlu kejelian dari teman-teman. Bukan berarti teman-teman nggak pinter, tidak. Teman-teman ini luar biasa, saya yakin. Apalagi sudah jadi dosen. Saya yakin kalau seumpama ada yang S3 berarti sudah harus melakukan indeks Scopus segala dan sebagainya, kan begitu. Sekarang mungkin kalau enggak, mungkin masih indeks Sinta ya, Sinta 4 mungkin. Atau berapa mungkin. Nah, artinya maksud saya, hal-hal yang kita lakukan hari ini, itu sebenarnya sudah biasa teman-teman lakukan. Artinya dalam penelitian dosen ya, itu biasanya akan melakukan hal yang sama. Polanya maksud saya. Hanya mungkin case-nya yang berbeda. Jadi menurut saya Pak Rahmat, jalani saja dulu. Jangan berandai-andai dulu. Andai kata sama masalahnya, padahal belum tentu juga sama kan masalahnya kan. Andai nggak sama nanti gimana? Jadi jangan khawatir. Bisa jadi nanti kita ketemu 10 masalah. Dan dari 10 masalah tersebut, bisa saja Bapak ngambil nomor 4, teman Bapak ngambil nomor 7, yang satu ngambil nomor 1, yang satu ngambil nomor 3. Dan itu sebuah permasalahan yang berbeda lagi. Gitu Pak. Kalaupun seumpama di akhirnya ternyata harus sama, dan itu bukan karena faktor kesengajaan, ya mau gimana lagi. Artinya berarti kantor Bapak sudah bagus, masalahnya sedikit. Bapak. Ya, itu Pak Rahmat ya. Oke, Ya. terima kasih Pak. Oke, sama. Pak Rahmat di mana kampusnya Pak Rahmat? Saya di Universitas Riau Pak, di Unri ya. Ya. Jurusan? Teknik elektro di Prodi Teknik Informatika. Oke. Apalagi teknik informatika, sekarang zamannya digital begini, semua masalah bisa selesai Pak. Ya. Ya sekarang orang nggak perlu pegang uang kan semuanya kan. Cukup uangnya ada di Dana, cukup uangnya ada di GoPay gitu ya. Semuanya nggak kelihatan, uangnya semu semua kan. Itu kira-kira gambarnya seperti itu Pak ya. Bisa dipahami ya. Yang lain silahkan, masih ada? Pak boleh bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Boleh bertanya Pak? Boleh. Sebutkan nama ya. Mbak Eni jangan lupa catat Mbak Eni ya. Absen 39, nama Muhammad Arif Wibowo Pak. Oke. Iya Pak, ini Kalau absen terkait masalahnya, jadi saya tahu gitu. terkait ini Pak, aktualisasi permasalahan diangkat. Ini kan yang akan ada implementasinya Pak ya. Iya. Jadi masalah yang diangkat lebih cenderung ke masalah yang bisa kita selesaikan. Benar nggak Pak? Ya dong. Bisa langsung kita selesaikan gitu kan Jadi Pak. maksudnya begini, maksudnya mungkin lebih tepatnya yang untuk penyelesaiannya dalam koridor kapasitas Bapak untuk menyelesaikan gitu ya. Ya. Jadi kalau permasalahan kampus kan banyak sekali Pak ya. Terkait organisasi, kalau baca sini penguatan nilai organisasi, pemecahan isu, sama visi misi organisasi itu kan bukan ranahnya kami untuk mengikut intervensi karena kan masih harus ada tataran yang lebih tinggi lagi kan Pak dalam penyelesaiannya. Jadi berarti dibatasin kan kami Pak, saya meyakinkan aja. Sebetulnya tidak ada kata-kata dibatasi Pak. Mungkin lebih tepatnya begini kalau saya bilang. Bisa jadi Bapak dalam konteks ke sana. Makanya saya sampaikan harusnya kemarin disampaikan pada saat penetapan analisis isu kontemporer. Semuanya berawal dari SKP ya harusnya Pak untuk lebih mudahnya Pak. SKP itu artinya tanggung jawab yang harus Bapak lakukan, yang harus Bapak selesaikan, kan gitu ya? Iya. Kira-kira dari SKP yang Bapak lakukan selama ini, ada nggak masalah yang muncul? Itu dulu satu. Kita berangkat dari situ aja dulu. Untuk lebih mudahnya maksud saya. Tentunya jadi ada identifikasinya muncul dari sana dulu. Iya. Kemudian nanti dari situ bisa dikembangkan kepada program studi kita. Oke. Karena apa? Kalau kita bicara sivitas akademika di situ juga ada mahasiswa ya. Iya. Ada wali siswanya, orang tua siswa juga di situ terlibat. Kemudian ada juga dosen-dosen yang lain, ketua jurusan, administrasi dan sebagainya.
Dan itu yang disebut dengan stakeholder. Oke, berarti kita hanya menyelesaikan masalah yang bisa kita sederhananya yang bisa kita rangkul lah Pak ya di tangan kita, bukan makanya secara saya bilang besar. Kita identifikasi dulu saja Pak. Kita kumpulkan masalah-masalah yang ada, kemudian kita coba proses dengan analisis isu tadi, analisis kita dengan menggunakan tools manajemen tadi. Mau SWOT, mau USG, mau apapun yang APKP atau apa yang lain silahkan. Kita gunakan itu. Sampai nanti terpilih, isu terpilihnya itu atau core isunya itu yang kita ambil satu. Dari sekian banyak identifikasi yang kita dapatkan. Kenapa itu satu terpilih? Tentunya ada kriterianya tadi dengan urgensinya, umpamanya kita pakai USG, maka ada urgensinya, ada seriousness-nya, ada growth-nya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bapak. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Bu Desi dulu ya. Baik, Pak. Tadi sebelumnya Bapak menyarankan kepada kami kalau bisa sudah ada rancangannya, begitu kan, Pak? Jadi bukan rancangan mungkin ya. Identifikasi idenya isunya. berarti. Iya. Identifikasi isu. Oke, jadi kebetulan kami sudah dapat pembagian untuk coach, Pak, masing-masing kelompoknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kami sudah bolehkah langsung berdiskusi dengan coach dulu, atau kami harus ke mentor dulu untuk ACC isu yang mana mau kami angkat gitu, Pak? Oke, terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara mentor itulah yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses pelaksanaan ini nanti sampai dengan selesai proses pembelajaran ini. Latsar CPNS dari mulai awal sampai dengan selesai. Dan pada saat kita berbicara di awal, belum tentu kita harus segera menetapkan ide itu yang terpilih, Bu. Bisa jadi mentor itu di tahap awal hanya untuk berdiskusi dulu. Di tahap awal setelah kita mendapatkan tadi, jadi maksud saya, pada saat kita mengidentifikasi masalah, kita ketemu sekian masalah, dengan caranya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rili ya. Bisa dengan survei kecil-kecilan, dengan WA group kita tanya ke teman-teman, ada masalah apa sih di organisasi kita menurut Bapak dan Ibu? Umpamanya seperti itu. Nanti ada masuk nih, menurut saya ini PJJ ini bermasalah. Dosen-dosen senior ini masih banyak yang gaptek, umpamanya. Kemudian pembagian jam pembelajaran JP-nya ini nggak jelas ini. Yang muda cuma dikasih sedikit. Hanya 10 umpamanya. Yang senior-senior ngabis-ngabisin, padahal dia nggak bisa ini. Nggak bisa maksimal dalam penggunaan teknologi. Umpamanya ya teman-teman ya. Jangan dijadiin masalah beneran nanti. Ini maksud saya contoh. Oh ternyata ada juga mahasiswa yang kesulitan untuk beli pulsa katanya. Ini masalah. Dan itu semua kita list, kita catat. Itulah kita identifikasi. Kita kumpulin kan masalah-masalah itu sampai dapat sekian. Yang paling simpel adalah di USG kan. Itu yang paling simpel saya bilang sih. Paling sederhana gitu. Dari list masalah yang tadi kita bikin nomor, permasalahannya apa, nilai U-nya berapa, nilai S-nya berapa, nilai G-nya berapa gitu kan. Kita sebar lagi kepada orang-orang yang kita tanya tadi. Menurut Bapak dan Ibu, dari list sekian banyak masalah, tolong dong diisi nilainya dengan skala Likert bahwa nomor 1 itu sangat tidak urgent, sangat tidak serius. Ya, terus seperti itu. Sampai dengan yang 5 sangat serius atau sangat urgent. Biarkan mereka yang menilai. Ibu tinggal rekap nanti, Bapak dan Ibu tinggal rekap. Oh ternyata dari 10 masalah, menurut semua teman-teman, itu kan stakeholder itu, teman-teman Ibu itu stakeholder. Teman-teman dalam satu prodi, karena kita bicaranya nanti tidak keluar dulu dari situ. Oh ternyata masalah nomor 13, ini masalah paling sial ini. Karena nomor 13 katanya.
bahwa dia memperoleh nilai U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5. Artinya secara total dia mempunyai nilai 15, nilai maksimal. Gitu ya, nilai maksimal. Terus Pak, kalau seumpama nomor 13 ini ada 20 orang yang ngisi, dan nilainya beda-beda Pak. Ada yang nilainya 1, ada yang nilai 2, ada nilai 3, ada 4, ada 5. Tinggal dijumlahkan, dibagi jumlah orangnya. Nilainya berapa, ya itu masukkan saja. Nanti pakai koma Pak, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa nanti nilai tertingginya ada di mana untuk menetapkan isu terpilih. Itulah isu terpilih kita. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Ini karena harusnya materinya kemarin pembelajarannya. Ini hanya untuk menekankan saja karena ada pertanyaan dari Bu Desi tadi. Sampai kita dapat isu terpilih. Pak, setelah kita dapat isu terpilih gimana Pak? Pergilah ke pantai. Kita beli ikan. Kita gambar itu nanti fishbone itu. Fishbone diagramnya kita bikin. Masalah terpilih atau isu terpilih yang tadi, yang nomor 13 itu, kita taruh di kepalanya ikan. Kalau yang nggak kidal, ikannya pasti ngadep ke kanan. Kalau yang kidal ngadepnya ke kiri nanti. Kepala ikannya ada di sebelah kiri, harusnya di sebelah kanan. Jadi nanti isu permasalahan terpilih yang tadi, yang nomor 13, adanya di sebelah kanan. Baru nanti dicek, dilihat, dicari akar masalahnya ada di mana. Kita bergeraknya dengan metode yang mana yang mau kita pakai. Mau 4M, atau 6M, atau 8M, 1E, dan sebagainya silahkan. Cari di Google banyak sekali kalau kita bicara mengenai Ishikawa ini, atau fishbone diagram, banyak sekali. Sampai step-stepnya harus bagaimana, ada caranya diajarin di situ. Simple. Pak, izin bicara, Pak. Sebentar, mohon izin sebentar, saya selesaikan dulu yang Ibu Desi ya, Bapak ya. Izin sebentar Pak ya. Oke, nah setelah dapat, maka itu nanti akan dibuat dalam bentuk tahapan kegiatan. Sama sub kegiatannya apa. Bapak-bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan, oh ternyata di dalam aktualisasi saya harus menyelesaikan 13 masalah, 16 masalah, ada 8 masalah, nggak apa-apa, selesaikan. Kenapa? Karena itu semuanya koridor yang berhubungan dengan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan. Bukan kapasitas orang lain untuk menyelesaikan. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Artinya korelasi dari isu, kemudian turun sampai ke tahapan kegiatan maupun subkegiatan, harus dipertimbangkan masalah waktu. Habituasi ini hanya 30 hari. Jadi kalau kira-kira masalahnya, wah Pak, barek mana kok Pak? Cara ngawak tuh, barek mana. Nggak mungkin Pak, 30 hari selesai. Jangan diambil dulu yang itu. Kalau memang itu tidak mungkin selesai, atau kita batasin bahwa sampai dengan 30 hari itu yang akan selesai adalah sampai batas ini saja. Yang kesananya nanti akan dilanjutkan dalam bentuk jangka menengah dan jangka panjang. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah nanti di setiap kegiatan yang muncul ada output kegiatan. Contohnya pada saat kita bicara mengenai penetapan tim yang akan bekerja untuk membantu Bapak dan Ibu dalam proses ini, maka bisa dibuatkan SK oleh kepala prodinya atau ketua jurusannya. Outputnya nanti berupa SK. Kalau Bapak dan Ibu akan membuat SOP, maka outputnya SOP yang sudah ditandatangan. Kalau Bapak dan Ibu akan membuat
sistem informasi, maka minimal sampai dengan 30 hari itu adalah mock-up dan bisa ditampilkan. Gambarannya seperti apa sih? Apa-apa saja yang akan muncul nanti, jendela-jendelanya seperti apa dan sebagainya. Database, maka muncul database-nya. Dan itu semua nanti harus based evidence. Artinya, Bapak dan Ibu proses rapat, tolong jangan lupa bikin daftar hadirnya. Karena ini modelnya daring, maka jangan lupa capture-nya. Dan itu sebagai penguat atau bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah melaksanakan aktualisasi secara benar. Prosesnya terjalani, buktinya ada. Kira-kira seperti itu, Ibu. Bisa dipahami, Bu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa tadi? Bapak siapa tadi? Mohon maaf tadi yang terpotong. Ya, izin Pak. Saya Ya. Yevi, Pak. Siapa? Yevi, Pak, nomor 13. Yevi, Pak. Oh, Yevi. Oke. Iya, Yevi dari Unan, Pak. Oke. Maaf sebelumnya, Pak. Tadi saya menyelip di tengah karena berkaitan juga dengan pertanyaan Bu Desi tadi seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Ini kampus Jadi, kampus Limomani kok. Iya. Di Limomanis, Pak, ya. Iya, Limomanis. Oke. Ya, sip. Jadi seperti ini, Pak. Tadi kita kan menentukan identifikasi masalah, didapatkan masalah lebih kurang lebih dari 2 misalnya. Lalu kita tentukan penetapan prioritas masalah seperti itu kan, Pak. Tadi Bapak juga menyinggung terkait masalah USG seperti itu. USG itu kita lakukan dengan cara menyebabkan apakah kuesioner atau misalnya kita mintakan masukan dengan menggunakan skala Likert seperti itu kan, Pak. Nanti USG-nya di belakang ya. USG-nya di belakang. Jadi pada saat identifikasi bisa dengan survei dan sebagainya tadi. Setelah didapatkan isu-isu yang ada, kita identifikasi itu, baru kita lakukan USG untuk menetapkan isu terpilih atau core isunya. Iya. Iya benar, Pak. Oke. Ya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Tadi kan berdasarkan mana skor yang paling tinggi itu yang kita angkatkan isunya seperti itu kan, Pak. Berdasarkan hasil skala Likert yang telah kita bagikan seperti itu. Seharusnya begitu secara proses. Iya, mau konfirmasi juga nih, Pak. Sebelumnya kami juga pernah menerapkan tentang USG ini, Pak. Jadi ini perbandingan nih, Pak. Takutnya nanti kami ternyata salah dalam menerapkannya seperti itu. Kalau pernah dulu, Pak, ketika kami melakukan residensi di waktu ngambil magister dulu, Pak, itu penerapan USG-nya seperti ini, Pak, membandingkan antara identifikasi masing-masing masalah seperti itu. Misalnya masalah 1 mana yang lebih urgensi dibandingkan dengan masalah 2, lalu nanti dipilih misalnya salah 1. Lalu masalah 1 mana yang lebih urgensi dibandingkan masalah 3 dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan hasil perbandingan itu nanti terlihat mana yang lebih tinggi masalahnya, lebih urgent seperti itu. Mau konfirmasi saja, Pak, apakah itu juga diperbolehkan tekniknya dengan cara USG seperti itu atau yang benarnya menggunakan Likert seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Boleh. Itu hanya salah satu cara. Jadi satu yang perlu kita pahami bersama, tools manajemen itu banyak sekali, teman-teman. Dan ini hanya salah satu cara, dan itu baru salah satu tools. Caranya seperti apa boleh, nggak ada masalah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara akademis tentunya dalam hal ini, bahwa itu bukan main tunjuk dengan tutup mata tentunya. Ya, intinya seperti itu, Pak, ya. Nggak ada masalah, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada yang lain? Ya. Izin, Pak. Ibu dulu, Ibu siapa nih? Ya, Ibu Hamidatul Yuni. Hamidatul, Okay. Pak. Izin, Pak, saya Hamidatul Yuni dari Universitas Andalas. Ya. Terkait dengan isu-isu, kemudian kita sudah menentukan USG-nya dan mendapatkan hasil yang paling tinggi ya, Pak. Ya, itu yang biasanya yang akan kita aktualisasikan atau direncanakan untuk penerapannya.
Namun karena terkait misalkan waktu kita yang 30 hari tidak memungkinkan dengan prioritas yang pertama tadi kita menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Apakah mungkin kita mengambil dari hasil USG dengan skala prioritas setelah yang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 gitu Pak. Terima kasih. Oke. Sekali lagi, ini proses ya. Artinya proses yang harus Bapak dan Ibu jalani dulu secara benar. Makanya kalau saya biasanya pada saat mengajar analisis isu kontemporer, saya sampaikan kepada teman-teman peserta sebelum mulai pembelajaran, bahwa kita niatkan dulu tujuan kita melakukan ini bukan sekedar untuk mencari lulus dari Latsar CPNS. Tetapi kita ingin mencoba membantu memperbaiki kinerja organisasi dengan tujuan untuk memperbaiki Indonesia secara umum. Luruskan niat dulu seperti itu. Kalau saya seperti itu biasanya. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya secara pribadi, umpamanya saya sebagai coach pun, saya nggak mau masuk ke dalam materi. Karena bukan tugas coach untuk sampai ke dalam materi sebetulnya. Artinya apa? Ada trust dari saya sebagai coach kepada teman-teman coach saya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang punya kemampuan, tapi mungkin kemampuannya belum terekspos secara maksimal. Jadi di sini, Bu Hamidatul. Itu kemudian yang kedua, bisa jadi Bapak dan Ibu sudah menentukan nih, identifikasi masalahnya dapat 13 atau 7 lah, umpamanya 7 isu. Umpamanya 7 isu dan Ibu sudah buat dengan USG, dengan metode apapun ya, terserah, sampai terpilih satu core issue. Core issue itu silakan didiskusikan lagi dengan mentor, dengan menyertakan kronologisnya untuk mendapatkan isu tersebut. Ternyata, kan Ibu pilih tadi nomor 3 umpamanya nih. Dari 7 masalah, Ibu pilih nomor 3 yang menurut Ibu, US dan G-nya itu yang paling tinggi nilainya. Yeah. Ternyata sampai di mentor bilang, menurut saya nomor 1. Maka bisa jadi Ibu akan memilih yang nomor 1, Bu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu harus menjaga komunikasi terbaik dengan mentor. Jangan sampai mentor itu menjadi penguji bagi Bapak dan Ibu pada saat seminar aktualisasi. Ini yang perlu kita jaga, teman-teman. Pernah ada kejadian? Pernah. Yang namanya mentor itu harusnya bersama-sama dengan mentinya, Bapak dan Ibu ini menti nih, kalau dari sisi mentor disebutnya menti. Untuk menyelesaikan masalah organisasi. Bukannya mentor itu malah menguji Bapak dan Ibu. Tidak. Ini harus kita pahami bersama. Jadi tolong jaga komunikasi dengan mentor Bu Hamidatul. Dan jangan khawatir Ibu nanti umpamanya dapat yang nomor 3 itu yang paling tinggi USG-nya. Dan itu menurut Ibu nggak mungkin diselesaikan. Nanti coba diskusikan dengan mentornya, Bu. Iya, jangan khawatir. Bisa jadi nanti berubah, nggak ada masalah. Tapi kalau mentornya bilang tetap itu yang harus diambil, maka jalani. Nanti strateginya bisa dibicarakan dengan mentor. Iya. Nanti kalau masih bingung-bingung, boleh nanti japri sama saya, nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Ya, artinya begini. Saya sebagai pelayan juga bagi teman-teman semua, maka saya siap membantu untuk kita berdiskusi ya. It's okay, nggak ada masalah. Kapanpun saya ada waktu, saya akan jawab pada kesempatan pertama, insya Allah. Ya boleh Pak, makasih banyak Pak. Mungkin minta sama-sama juga nomor WA-nya nanti Pak. Ya boleh. Nanti saya share di chat room ya. Ya. Oke. Ya sama-sama. Kemudian ada lagi? Masih ada? Masih ada teman-teman? Cukup? Ya. Oke, silakan. Pak Edi Yusuf. Oke.
Ya. Boleh. Ya. Oke. Jadi gini, teman-teman harus paham dulu ya. Pada saat nanti seminar rancangan aktualisasi, itu ibaratnya kita berjanji kepada penguji untuk menyelesaikan sekian masalah. Umpamanya ada 7 nih. Dan 7 itu harus selesai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah ditandatangani pada saat seminar itu. Di ACC oleh penguji. Kalau bertambah boleh nggak? Boleh, tapi berkurang nggak boleh. Berubah boleh, masih mungkin kok. Berubah masih mungkin. Yang nggak mungkin berubah itu kitab suci katanya. Ya, selama itu untuk kebaikan organisasi dan tidak keluar dari judulnya, artinya, karena bisa jadi nanti judul pun berubah pada saat Bapak seminar itu. Kayak di Zoom memunculkan judul A. Ternyata kata penguji, menurut saya yang lebih tepat adalah judul X. Ya sudah, dirubah aja, ikuti maunya penguji. Betul. Intinya apa yang menjadi challenge kita untuk diselesaikan dan itu sudah mendapat persetujuan penguji, itu harus selesai. Oke, Pak Edi, cukup? Oke, ya sama-sama Pak. Silakan. Yang lain masih ada? Izin Pak bertanya. Silakan. Saya Ririn Pak, nomor 44 dari Universitas Riau. Ya, silakan Bu Ririn. Tadi Bapak sampaikan identifikasi kita bisa melakukan survei atau wawancara. Nah, kami ini kan ada dari fakultas yang sama ya. Mungkin dari teman-teman juga ada satu jurusan yang berada dalam angkatan yang sama atau beda angkatan. Apakah diizinkan Pak misalnya kita bersama-sama ini melakukan identifikasi karena kan organisasi yang akan dicari, diidentifikasi masalahnya sama gitu. Apakah diperbolehkan seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Sebetulnya tadi sudah ada pertanyaan yang sama ya. Jadi prinsipnya Bu, jalani aja prosesnya Bu. Ibu jalan, teman-teman jalan, nggak ada masalah. Nanti pada saat kita menetapkan masalah, bisa jadi masalahnya akan berbeda. Kalaupun seumpama nanti masalahnya sama yang didapatkan, silahkan komunikasikan dulu sama mentornya. Kenapa harus mentor? Karena mentor itu biasanya mempunyai helikopter view yang lebih dibandingkan kita. Seperti itu. Makanya biasanya mentor itu lebih senior daripada kita ya. Kalau nggak mau dibilang tua, lebih senior lah. Jadi biasanya mempunyai pengalaman lebih, mempunyai helikopter view lebih dibandingkan kita dan sebagainya. Di situ Bu. Jadi nggak apa-apa, jalani saja dulu Bu Ririn. Jangan berpikir untuk nanti sama atau enggak, nanti bareng bisa enggak, dan Ibu jalani, teman-teman jalani, nggak ada masalah kan. Karena bisa jadi nanti objek yang akan kita sasar berbeda Bu. Masalah organisasi betul, tapi bisa jadi teman Ibu fokusnya kepada mahasiswa, sementara Ibu kepada permasalahan yang ada di kampus, di jurusan, atau di prodi. Artinya kan sudah dua yang berbeda walaupun sama-sama di dalam satu jurusan. Atau mungkin teman Ibu karena dia masuknya di level dekanat umpamanya, maka dia ngambil permasalahan yang lebih tinggi. Boleh nggak? Boleh saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Boleh Bu. Jadi nggak usah khawatir untuk ini jalan bareng-bareng bisa nggak Pak? Jalan aja masing-masing dulu. Sesuai prosesnya selesaikan. Sehingga nantinya tidak kita batasi, kita tidak bikin boundary di dalam
melangkah gitu. Karena bisa jadi Bu, kita melihat dari sudut pandang A, teman kita melihat dari sudut pandang B, dan hasilnya bisa berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Contoh yang paling mudah, pada saat kita bicara mengenai, mohon maaf, orang buta ya. Orang buta disuruh menilai gajah, yang satu dia pegang belalai, yang satu pegang perut, yang satu pegang buntut. Maka hasilnya akan berbeda-beda. Menurut yang satu, wah ini gajah itu kecil, karena dia pegang buntutnya. Yang satu pegang perutnya, oh gajah itu besar. Yang pegang belalai bilang gajah itu panjang. Kira-kira begitu gambarannya, Bu. Bisa clear ya, Bu Ririn ya? Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan dari yang lain, masih adakah? Bapak izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Baik Bapak, saya Siti Nur Hasanah, nomor 22. Oke. Begini Pak, tadi Bapak menyampaikan mengenai mencari masalah itu sebenarnya sangat mudah. Hanya bagaimana kita bisa menggali masalah tersebut, seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin ada tips dari Bapak bagaimana cara termudah untuk menemukan masalah. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita dalam mengajukan permasalahan kepada mentor ataupun kepada coach, itu paling tidak memegang berapa permasalahan minimalnya Pak. Karena kan ini untuk yang disetujui dan mungkin nanti untuk cadangan kalau seandainya permasalahan kita ada yang tidak diterima. Nah itu minimalnya ada berapa permasalahan Pak. Itu yang kedua Pak. Mohon maaf agak banyak Pak. Nah yang ketiga Pak. Untuk permasalahan itu haruskah permasalahan organisasi atau boleh permasalahan permasalahan mandiri mengenai Tridharma perguruan tinggi ya, secara mandiri begitu Pak. Nah mungkin hanya itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Siti Nur Hasanah. 3 enggak banyak doh, tapi lah habis kosadonya. Oke, saya jawab dari pertanyaan yang ketiga dulu ya. Ketiga dulu. Baik, Pak. Itu masuk ke dalam SKP Ibu juga enggak? Tridharma perguruan tinggi Pak? Iya. Iya Pak. Iya, artinya itu bisa. Oh bisa ya Pak ya? Iya, karena tadi saya sampaikan bahwa kita bisa berangkat dari SKP kita dulu. Kalau yang paling mudah itu kita berangkat dari SKP kita. Itu yang paling simpel. Yang kedua nggak ada batasan sebetulnya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, mau 10, mau 13, masalah yang bisa muncul. Tetapi tentunya ada pilihan kalau kita bicara mengenai tools manajemen yang digunakan. Ya, pada saat kita melakukan analisis dari identifikasi isu, kita menggunakan tools manajemen tadi. Contohnya USG. USG yang tujuannya untuk memilih nih, untuk memilih isu utama atau core isu yang akan kita selesaikan. Nah, artinya berarti harus lebih dari 1 dong masalahnya. Terserah mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh. Kalau saya sebagai coach biasanya pada saat berdiskusi dengan teman-teman, saya sarankan lebih dari 3. Minimal 3 berarti ya Pak? Itu kalau seumpama saran saya, tetapi tidak ada batasan resmi, nggak ada. Tidak ada satupun aturan yang mengharuskan harus 3, harus 5, nggak ada, bebas. Tapi saya biasanya menyarankan seperti itu. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Untuk memudahkan teman-teman tadi pada saat ternyata permasalahan pertama itu nggak mungkin kita selesaikan dalam jangka waktu 30 hari. Karena harus membuat sistem. Iya Pak. Maka kita bisa beralih kalau memang itu terpaksa. Atau bisa jadi kita sudah ditetapkan oleh mentor masalahnya. Bisa juga, Bu. Kemudian Ibu tadi tanya, cara yang termudah untuk mengidentifikasi masalah, saya dengan bertanya biasanya, Bu, yang paling simpel, Bu. Hanya bermodal HP saja, kita udah dapat masalah biasanya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa sih masalah organisasi kita saat ini yang paling mengemuka terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kurikulum,
terkait dengan mahasiswa, terkait dengan apa yang mau kita arahkan sekarang. Itu di list dulu aja. Gitu. Gimana Bu Siti? Nah, itu kalau kita sedang mengumpulkan permasalahan begitu, kita perlu dokumentasinya juga tidak Pak? Karena kan tadi disampaikan juga nanti saat kita ujian setelah aktualisasi itu kan perlu dokumentasi untuk buktinya. Nah, saat kita melakukan konseling ke mentor ataupun ke coach itu dan juga mencari permasalahan itu apakah kita juga kita dokumentasikan juga begitu Pak? Dan dokumentasinya dalam bentuk apa Pak? Terima kasih Bu Siti. Iya Bu, kita dokumentasikan karena itu nanti harus masuk di dalam laporan Ibu. Bukan dalam bahan tayang ya, tapi dalam laporan maksudnya. Itu perlu. Dan dokumentasinya bisa berupa capturean WA juga boleh Bu, nggak usah takut. Oke. Kalau kita wawancara langsung berarti rekaman wawancaranya itu atau gimana Pak? Iya, rekaman wawancara, kemudian itu diketik ulang lebih biasanya. Kan itu nanti harus untuk memudahkan ya, diketik ulang. Oke, baik. Iya. Ada lagi Bu? Sudah paham Pak, terima kasih ya. Pak. Oke, sama-sama Ibu. Silakan dari yang lain. Tanya Pak? Ada? Ya, boleh. Pak Roni? Ya Pak. Misalnya kita dalam menggali permasalahan tuh agak sensitif, misalnya kita menanyakan masalah terhadap nama orang gitu Pak ya. Sumber dari yang kita tanya ini boleh nanti di hidden namanya atau kita lampirkan juga dalam laporan nama-nama yang kita minta dari masalah-masalah itu Pak. Oke. Selama itu memang konfidensial, maka silahkan untuk di-hidden, nggak ada masalah. Bilang aja narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3. Kalau memang ditanya penguji pada saat seminar, boleh nanti dimunculkan kalau memang itu tidak confident. Tapi kalau memang confident, sampaikan bahwa Pak ini konfidensial. Tapi saya berani jamin bahwa data yang saya sampaikan di sini adalah benar. Dan proses yang saya jalani sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh pengajar pada saat pembelajaran. Baik itu saya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, clear ya Pak Roni ya. Oke, yang lain silahkan. Masih ada? Cukup? Kalau cukup saya mau lanjutkan ini. Oke. Ini kegiatan pembelajaran aktualisasi. Tadi kan kita di sini ya. Kita di sini sebentar. Kita di sini sudah menetapkan isu. Ya, kemudian di sini kita sudah memunculkan adanya ini. Adanya gagasan kegiatan, kemudian tahapan kegiatannya seperti apa, output kegiatannya apa. Nah, di sini kita masukkan ini keterkaitan mata pelatihan agenda 2, aneka tadi. Masukkan kegiatan 1 umpamanya, bahwa saya harus menerapkan rasa nasionalisme saya. Dan saya harus menetapkan rasa anti korupsi saya, karena ini terkait dengan amanah yang diberikan. Seperti itu, Pak. Tadi Bapak yang nanya ya tadi ya. Ini seperti itu. Kemudian sama untuk yang agenda 3 juga sama. Yang 3 mata pelatihan tadi, yang pelayanan publik, WOG, manajemen PNS. Ini juga sama, seperti itu. Bisa dipahami, Bapak dan Ibu? Setelah ini clear semua, maka ini nanti akan berupa rancangan aktualisasi tadi. Yang akan Bapak dan Ibu presentasikan atau seminarkan di akhir pembelajaran kita. Di sini. Setelah pembelajaran, Bapak dan Ibu akan kembali ke unit Bapak dan Ibu untuk melaksanakan. Itu yang disebut dengan masa habituasi selama 30 hari. Atau agenda 4 disebutnya.
Kalau kita bicara yang tadi, yang ke atas, itu disebutnya agenda 4, Bapak dan Ibu. Oke, saya ke atas sedikit ya. Nah ini, agenda 4 itu habituasi di sini. Ini yang nanti Bapak dan Ibu akan kembali ke unit organisasinya selama 30 hari. Untuk merealisasikan janji yang disampaikan pada saat seminar rancangan. Nah, ini tadi ya, ini seminar rancangan nih. Bapak dan Ibu berjanji, saya akan menyelesaikan 7 kegiatan umpamanya. 7 kegiatan. Maka silahkan dilaksanakan 7 kegiatan itu. Jangka waktunya bagaimana? Bapak dan Ibu sudah bikin timeline-nya. Kemudian dalam pelaksanaan tentunya Bapak dan Ibu perlu menyiapkan bukti aktualisasi dan laporan, jangan lupa. Sehingga nanti setelah nanti kita kumpul lagi dalam Zoom ini, Bapak dan Ibu cukup nanti melaksanakan seminar pelaksanaan aktualisasi dan bukti-bukti laporannya, ya bukti aktualisasi, itu semuanya di PDF-kan dan dikirim ke panitia. Panitia akan membagikan kepada penguji, membagikan kepada coach, dan untuk mentor biasanya Bapak dan Ibu sendiri yang akan membagikan. Sehingga sebelum pelaksanaan nanti biasanya penguji, coach, mentor sudah pada baca duluan. Kecuali yang malas baca tentunya. Tapi insya Allah enggak. Karena nanti konteksnya ini pengujinya sebagian dari BPSDM Kemendikbud ya. Pusdiklat pegawai Kemendikbud. Sebagian pengujinya. Itu dari sana. Dan harapannya setelah selesai seminar pelaksanaan aktualisasi, maka Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Makanya biasanya saya selalu sampaikan itu di depan. Apa betul kita sudah siap untuk melayani masyarakat? Mumpung masih belum terlalu jauh melangkah, kalau memang ragu-ragu, masih boleh balik kanan maju jalan itu. Tapi kalau memang sudah niat untuk menjadi seorang pelayan masyarakat, maka teguhkan niat teman-teman semua. Ini amanah yang harus kita jalani. Baik buruknya negara ini, salah satunya ada di kita. Ikon dan barek bana. Clear ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Saya izin minum dulu ya. Oke, Pak. Ternyata haus juga. Bismillah. Ya, silakan. Perkenalkan, Pak. Saya nomor absen 15, Linda Suhartati dari Universitas Andalas. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait mentor ya, Pak ya. Nah, karena kan sebelumnya kami sudah melaksanakan PKTBT. Di situ mentornya kami sudah ditentukan, yaitu adalah kepala bagian atau kepala jurusan kami masing-masing, seperti itu. Nah, lalu ternyata, Bu, suaranya putus-putus Bu Linda, sorry. Oh, oke. Terdengar barusan, iya. Ini Pak, sudah jelas Pak suara saya? Iya, oke. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan itu terkait mentor. Kan ini kan di Fakultas Peternakan itu udah diberikan mentornya itu adalah kepala bagian masing-masing gitu Pak. Nah, di mana itu sudah kami laksanakan pada saat PKTBT. Nah, tetapi di perjalanannya ternyata sekarang itu sudah pergantian kepala bagian gitu. Apakah kami mengikuti berganti mentornya menjadi kepala bagian yang baru sekarang ini, yang baru saja berganti masa jabatannya, atau tetap dengan mentor yang lama? Oke, makasih Bu Linda. Jadi tergantung penugasan dari kampus Bu.
penugasannya atas nama personal atau atas nama jabatan, Bu. Ini penting untuk kita pahami bersama. Pada saat atas nama personal, maka itu melekat. Dan pada saat atas nama jabatan, maka itu juga melekat. Artinya siapapun orang yang duduk di jabatan pada saat ini, maka dia otomatis akan menjadi mentor. Nah, itu yang mau saya tanya kembali ke Ibu. Itu atas nama jabatan atau atas nama personal penugasannya? Dalam bentuk SK atau seperti apa? Gimana, Bu Linda? Terkait SK kemarin memang belum keluar SK-nya gitu, Pak. Mentornya siapa? Berarti kalau kayak gitu tetap menjadi ketua bagian yang baru ini ya, Pak? Bisa jadi, atau bisa jadi tetap. Atau bisa jadi tetap. Jadi kembali lagi tinggal minta SK aja, Bu. Oh, minta SK-nya aja. Iya, SK-nya atas nama siapa yang nanti ditunjuk untuk menjadi mentor Ibu. Nah, itu yang penting, tolong dari sekarang teman-teman, ini mumpung masih jauh ya. Ini teman-teman masih ada di agenda 1. Ke agenda 4 itu waktunya hanya mungkin sekitar 12 harian kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 12 harian di situ. Dari sekarang. Jadi tolong teman-teman komunikasi dengan mentor, waktunya mepet ini. Waktunya mepet. Saya sudah 2 kelompok saya jadi coach ini, ada 20 orang dari 2 angkatan. Itu ternyata mereka belum membuat analisis isunya. Belum menetapkan isu terpilihnya. Saya bilang, terus kapan waktunya kita mau ngobrol, saya bilang. Tolong ini jangan dianggap santai, supaya untuk memudahkan teman-teman di belakang hari. Kalau santai-santai di depan, takutnya di belakang hari nanti akhirnya begadang-begadang. Ya kalau seumpama, pada saat itu si coach ini tidak terlalu sibuk, mentornya nggak terlalu sibuk. Kalau ternyata ada penugasan, ada hal-hal lain yang memang tidak bisa ditinggalkan, nanti yang repot kita semua. Jadi mulai dari sekarang, tolong ajak ngobrol lah mentor itu, ajak ngopi-ngopi ya kan. Jadi kan kalau seumpama ngopi itu mengeceknya lama ya. Enak ngobrolnya gitu. Tapi kalau seumpama di kampus mungkin ketemunya belum lagi kena marah lagi sama Pak Rektor umpamanya, waduh bisa sepaneng. Jadi pandai-pandailah teman-teman untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi dengan mentornya. Intinya di situ sebetulnya. Jangan waktu yang ada ini terbuang percuma. Karena tugas akan terus ada. Tugas teman-teman akan terus ada. Karena itu menjadi hal yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan kepalalan. Itu yang penting. Oke ya, clear ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya Pak. Tanya Pak. Ya, gantian. Siapa dulu? Suci Pak. Oke, ya silakan Bu Suci. Iya Pak, terima kasih Pak. Bu Novia tunggu sebentar ya. Baik Pak. Terkait kegiatan pembelajaran aktualisasi ini tadi Pak, kan kita harus menetapkan isu itu tadi, artinya pada masa kita proses pembelajaran ini kita harus sudah real ini menemukan permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi pada saat kita kembali ke tempat kerja itu tahap dalam pelaksanaannya Pak. Betul Bu. Jadi proses sekarang sampai dengan nanti mau seminar. Karena ingat ya, yang harus disiapkan pada saat mau seminar nanti ada laporan, ada bahan tayangnya. Oke, betul, Pak. Apa yang mau kita buat kalau kita belum dapat isu-isu terpilih? Dari identifikasi isu yang ada, kita tetapkan isu terpilih, ya kan? Kemudian baru, ya, baru melangkah. Ini teman-teman saya tawarkan, kita mau istirahat dulu 15 menit, masuk lagi 15.30, atau kita mau lanjut sampai jam 4 saja. Terserah. Saya kembalikan ke teman-teman. Saya tawarkan. Lanjut aja Pak. Boleh lanjut aja Pak. Oke. Bagi yang mau sholat, silakan sholat. Nanti kembali lagi segera gitu ya. Kalau di sana mungkin 3:30 sudah asar ya. 3:30 ya asar. Oke. Cross Pak. Ya, oke. 15.38.
Ya, Pak, oke, nanti siap. boleh minta PPT-nya ya Pak ya. Oh boleh, boleh. Yang ini PPT dan Iya, IKO. Oh iya boleh. PPT yang IKO Pak. Ya siap, boleh. Ya siap. Tadi saya yang bertanya tadi. Ya Pak, Novia Pak. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Novia Wirna Putri, nomor absen 21 dari UNAN. Mungkin kurang lebih sama pertanyaannya dengan Ibu Suci tadi Pak, mengenai penetapan isu atau analisis situasi permasalahan kita di awal. Berarti kita sebelum masuk ke agenda habituasi di tempat kerja, kita udah benar-benar tahu masalahnya apa, kemudian pas di lapangan itu atau di tempat kerja langsung aksi gitu ya Pak ya. Betul Bu. Nah, berarti mulai dari sekarang kita sudah boleh di sela-sela waktu atau agenda kita ini udah mulai bertanya dan survei gitu dengan rekan kerja, mahasiswa dan organisasi gitu ya Pak ya. Betul sekali, itu santiang banget. Pak, jadi kan ya memang harus begitu Bu, harus begitu. Karena kita ini kan jadwalnya padat Pak sampai sore. Nah, jadi kemungkinan untuk bertemu atau ke kampus itu juga agak sulit juga ya Pak. Jadi memungkinkan dengan wawancara dengan WA dan alat bantu lainnya secara online gitu ya. Bisa mau video call boleh, mau Zoom boleh, mau pakai Google Form boleh, mau pakai WA group boleh, mau pakai WA saja personal boleh, apapun boleh. Yang penting itu menjadi eviden nanti kalau memang menggunakan WA tolong di capture. Kalau Zoom tolong jangan lupa di capture, absen bikin gitu untuk ketemunya. Kalau memang wawancara tolong nanti jangan lupa dicatat, dibuat catatannya, wawancara narasumber 1, 2, 3, 4 atau berapa orang. Rekamannya simpan dulu aja, nanti kalau ditanya sama penguji baru dimunculkan, tapi kalau enggak usah. Oh gitu ya Pak. Berarti untuk bimbingan dengan mentor dan coach-nya jadwalnya kira-kira kapan itu ya Pak? Itu nanti disepakati. Coach-nya sudah dibagikan ya? Sudah Pak. Oke, Ibu dapat siapa? Ada Bapak Ganjar kalau nggak salah. Oke, hubungi Pak Ganjarnya Bu. Kalau bisa bikin grup, kan itu ada 10 orang atau 11 orang kalau nggak salah ya? Iya, sudah ada Pak. Bikin grup langsung aja. Jadi kalau Ibu sudah bikin isu terpilih, Ibu langsung bilang sama Pak Ganjar, saya sudah dapat isu terpilihnya, saya sudah coba buat konsepnya, mohon masukan Pak, saja dulu. Gitu ya Pak. Sudah Baik, dikomunikasikan dengan mentor belum? Belum Pak, untuk ke mentornya bagusnya belum. ke mentor dulu. Bagusnya ke mentor dulu Bu. Setelah mentor setuju, mendapatkan persetujuan dari mentor, baru Ibu nanti bisa lanjut supaya aman nanti langkahnya. Ya. Baik Pak, Iya, terima kasih Pak. prosesnya lebih bagus begitu. Iya, sama-sama. Iya, masih ada lagi? Saya Pak. Izin Pak. Iya, Bapak dulu Pak. Siapa tadi ya? Saya Riza Andes. Oke, sebentar Bu Vista ya. Biasanya kalau saya ladies first, tapi karena ini suaranya udah muncul duluan si Bapak dulu lah. Des itu emang keras suaranya Pak. Kok berarti makan banyak? Nah, dari. Pertanyaan Firsta itu nanti diwakilkan ke saya aja tuh Pak. Oh gitu. Boleh. Pak, apa namanya? Riza? Kan sudah clear tuh bosnya kita menyiapkan rancangan aktualisasi untuk habituasi ya Pak ya. Nah, kira-kira pertanyaannya itu tim panitia LASAR punya pedoman nggak Pak? Misalnya pedoman pembuatan rancangan atau pedoman pembuatan proposal atau sistematika penulisan gitu. Nah kalau ada, kapan kami bisa dapat gitu Pak? Terima kasih. Oke, kembali kasih Pak Riza. Pertanyaannya sangat menarik. Ada nggak dari pihak panitia yang memiliki acuan atau dasar dalam nantinya penyusunan ini? Jadi dari aturan peraturan sendiri tidak ada ketetapan harus seperti apa. Yang ada adalah poin-poin apa saja yang harus masuk di dalam laporan nanti.
Ini Pak, ini yang harus kita pahami sama di sini. Tetapi kawan-kawan biasanya membantu menyiapkan itu. Artinya konteksnya adalah bahwa di dalam itu sudah ada poin-poin yang harus masuk dalam laporan supaya lebih ada kesamaan seperti itu. Nah, kalau Bapak tanya Pak, waktunya bisa betul silahkan hubungi siapa Pak. Pak Rizal udah dapat juga enggak? Siapa bosnya? Siapa? Ya, silakan tanya kepada yang tadi. Ya, sama-sama. Silakan Gusta Ninda Rosa ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya sudah berdasarkan kalau saya kita identifikasi masalah dulu, kemudian konsultasi ke mentor, kemudian kita tetapkan masalahnya berdasarkan kajiannya dari WSG tadi ya. Rupanya dari WSG itu yang akan saya dapatkan itu tidak sesuai yang saya setujui Pak. Jadi latar belakang pilihan masalahnya itu berbeda kita sesuai WSG. Nah, pada saat ini rencana itu otomatis kita harus melaporkan kita memilih masalah seperti apa. Kalau kita tuliskan latar-latar yang berdasarkan wawancara dengan mentor itu boleh nggak Pak? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Simpel boleh tanya panjang boleh. Jadi itu tidak hanya permasalahannya dari organisasi, bukan hanya dari permasalahan organisasi. Karena kunci kita menyelesaikan masalah organisasi kan. Nah, itu mentor itu adalah salah satu narasumber untuk mendapatkan informasi. Jadi berdasarkan komunikasi dengan siapa saja bahwa ternyata itu organisasi ada ini. Ada intervensi mentor untuk memberikan masukan dalam teman-teman boleh. Tapi sebaiknya prosesnya dijalankan dulu sebelum maju ke mentor. Sehingga kita pada saat ada mentor langsung tanya sama mentornya, Pak, masalah apa yang diangkat Pak? Kata mentornya, yang besar sama itu sangat efektif. Padahal harapannya mentor itu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menggali permasalahan organisasi terlebih dahulu secara proses. Dan tentunya saya mengarahkan itu. Soalnya kalau mentornya memang luar biasa, saat itu berinformasinya kan tinggi. Dari pengalaman yang lama itu biasanya mentor itu akan sangat mendukung kepada apa yang saya dibuat oleh teman-teman. Itu kira-kira. Cukup Ustaz. Ya, silakan ada yang lain. Ya. Izin Pak. Ya Pak, siapa? Indra lagi Pak. Oke, silakan Pak Indra. 41 Pak. Tadi terkait mentor dan coach ini Pak. Dan tadi kan kita sudah jelaskan tentang kita membuat rancangan proposal Pak. Itu apakah nanti mentor dan coach ini ikut serta mendengarkan kita seminar di Zoom ini di seminar sampai seminar masalahnya atau kita saja gitu dengan penguji. Kalau yang saya tahu kan mentor itu kan di akhir kalau dulu ya kawan-kawan yang dulu di awal PNS-nya itu ya membawa mentornya di akhir dia di sesi akhir seminar pelaksanaan itu seminar pelaksanaan naturalisasi itu udah datang ke tempat sekarang kan sistem daring ini apakah nanti nyemplung dengan tentara itu hadir dengan tentara atau bagaimana Pak? Ya, itu saja Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya, jadi pada saat seminar rancangan itu mentor, coach dan uji hadir bersama dengan orang-orang Bapak ini untuk ikut melihat apa yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian biasanya dari uji juga akan konfirmasi pada mentor benar-benar ini. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita harus komunikasi yang baik terhadap mentor. Jangan sampai nanti berbalik dia sama saya. Toto
atau muncul aja di Indonesia, saya tidak tahu, tidak pernah dia ngobrol apa, sudah selesai sudah itu. Itu dari salah satu dulu itu kita. Jadi bagusnya kalau saran saya tetap kita berkomunikasi dulu, mengenai awal saya sampaikan prosesnya kita ikuti, masalah hasil kita tawakal sama Allah saja. Ya, memang kan komunikasi kita tidak masih di awal masih mengatakan bahwa Bapak sebagai kami besar. Untuk tahap beberapa pertemuan ini beberapa kali ini belum ada ngomong Pak. Jadi artinya pada saat kita datang ke mentor juga untuk saat ini tahap awal ini jangan sampai kita datang aja kosong aja. Bagusnya teman-teman sudah mulai list isu-isu yang diperoleh untuk didiskusikan dengan mentor, sehingga nanti menetapkan isu terpilih itu setelah mentor. Itu yang paling mudah dan paling enak. Sehingga yang mentor itu tidak bisa berbelit lagi nanti bahwa itu bukan urusan saya ini. Nggak bisa begitu lagi. Kecuali kalau mentornya ganti jalan, itu baru masalahnya. Ya, kira-kira begitu Pak. Ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Silakan Ibu siapa tadi ya? Iya. Boleh lahir atau nami? Ya. Jalan-jalan. Iya. Dan dibuat mencapai visi dan misi kan begitu. Seperti itu Bu. Jadi Ibu bisa jelaskan. Nanti mungkin saya bisa contohkan sedikit nanti sebelum ini, sebelum jam 4 nanti insya Allah nanti saya ini kan. Tergantung teman-teman artinya. Masih ada nggak yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Halo? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Oke. Oke kalau cukup. Ya? Kemudian yang tidak boleh kita lupa, kita akan menentukan nanti siapa role model yang kita ambil. Nanti di dalam pelaksanaan ini. Ini di sini juga ada ya, yang namanya role model sudah muncul ya. Nih. Jadi pada saat tahap pemecahan isu nanti seperti apa, dari penetapan isu ini kita juga menetapkan siapa role model kita. Role model itu apa sih? Pak Indra, role model itu apa Pak Indra? Role model acuan kita atau panutan kita mungkin Pak ya? Ya. Siapa yang kita anggap pantas untuk menjadi role model kita? Dari mulai proses awal kita sampai dengan akhir nanti, yang memang kita anggap sebagai panutan kita. Menurut Bapak dan Ibu siapa? Silahkan bebas. Apakah harus pejabat? Tidak. Pernah ada peserta diktat yang menuliskan salah satu OB di kantornya itu sebagai role model. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Satpam pernah? Pernah. Nah, karena dia melakukan tugasnya dengan menjiwai. Dan itu dianggap sebagai inspire buat teman-teman. Inspirasinya buat teman-teman. Boleh. Jadi siapapun boleh untuk menjadi role model. Artinya orang yang memang kita lihat, kita dekat, kita tahu, dan kita nilai bahwa dia mampu untuk menjadi role model kita. Kita tiru gitu polanya. Oh dia disiplin Pak. Dia itu bukan dosen senior, dia dosen junior, dan dia bukan ketua jurusan. Dia hanya dosen biasa Pak, baru di bawah sana ya bahkan.
Tapi dia datang sebelum orang lain datang dan dia pulang setelah orang lain pulang. Dan dia istiqomah untuk itu. Artinya saya terinspirasi dengan kedisiplinan dia. Boleh-boleh saja. Ya, nggak ada masalah itu. Jadi siapapun bisa menjadi role model. Ini role model sebagai pendukung habituasi. Kalau semua lebih dari 80%, maka dia mampu menentukan tujuan, menuliskan, membagi dengan orang lain, dan memiliki role modelnya seperti apa. Ini goal settingnya seperti itu. Kemudian ini tahap pembelajaran aktualisasi, dimulai dari merancang nanti, ya. Untuk role model boleh nggak dosen di luar jurusan atau di luar fakultas? Boleh saja sebenarnya, tetapi kalau ada yang terdekat, kenapa harus terjauh? Kalau ada, kalau memang nggak ada, ya jangan dipaksakan yang terdekat itu. Ya. Namanya role model kan nggak bisa dipaksakan ya. Iya. Bisa jadi dia menetapkannya karena memang dia itu terinspirasi sekali dengan orang tersebut. Sehingga dia bilang, pokoknya ya itulah role model saya. Walaupun dia mungkin agak jauh. Tapi bagi yang jomblo jangan bilang, wah pacar saya role model saya, Pak. Itu gombal namanya itu. Oke ya. Kemudian tahap pembelajaran aktualisasi. Kita mulai dari tahap merancang aktualisasinya sendiri. Kemudian kita akan mempresentasikan rancangan aktualisasi. Ini yang selama nanti kita pembelajaran secara daring ini. Sampai dengan mempresentasikan rancangan aktualisasi. Kemudian di tahap 3, teman-teman akan kembali ke tempat tugas untuk mengaktualisasikan apa yang sudah dijanjikan di rancangan aktualisasi itu dengan menyiapkan segala bukti-buktinya. Kemudian teman-teman selama proses di sini, di tahap 3 ini, selama diproses di tahap 3 ini, teman-teman juga akan menyiapkan laporannya. Dan nanti ada yang namanya pembimbingan akhir. Waktunya cuma 2 JP tapi pembimbingan akhir. Makanya harus pandai-pandai atur waktu di sini. Teman-teman bisa menyusun rencana aksi penyempurnaan aktualisasinya seperti apa. Pak, kalau nggak selesai gimana? Ya nggak selesai, tahun depan kita ujian lagi ya. Ini selesai. Kemudian kalau kita bisa nanti bukunya apa saja, ada berapa, umpamanya ada 5, ada 7 umpamanya. Kemudian tahapan kegiatannya dimulai dari apa, output hasilnya seperti apa, kemudian keterkaitan substansi mata, pelatihannya di mana, kontribusi terhadap visi misi organisasi bahwa dengan terselesaikannya permasalahan nomor 1, maka bisa membantu untuk mencapai visi nomor 3 umpamanya. Kemudian jika ada penguatan nilai organisasi dari Bapak Ibu, maka munculkan penguatan nilai organisasinya dalam hal seperti apa. Kalau di kita ada nilai-nilai Kementerian ESDM yang namanya jurnal melati, jujur, profesional, melayani, inovatif, berarti. Maka itu saya masukkan, umpama kegiatan nomor 1, itu saya terkait dengan nilai organisasi jujur. Saya melaksanakan segala sesuatu didasari oleh rasa tanggung jawab saya sebagai seorang PNS yang profesional. Saya melakukan semuanya secara jujur dan berintegritas. Umpamanya seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini Bapak dan Ibu? Oke ya. Kemudian selama menyelesaikan tahapan kegiatan tadi, sampai dengan mendapatkan hasil atau output kegiatan, maka Bapak dan Ibu juga harus mempunyai ini, formulir pengendalian.
ada dua nanti yang Bapak dan Ibu siapkan. Yang pertama yang ini per kegiatan ini nanti. Isinya apa, kegiatannya apa, kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, sampai kegiatan berapa yang kita dapatkan. Apa catatan mentornya? Oh, ini perlu diperbaiki. Output kegiatan terhadap pemecahan isu masih belum jelas. Keterkaitan substansi mata pelatihan tolong dilengkapin. Dan sebagainya, dan sebagainya. Baru nanti mentornya paraf. Ini nanti akan dilihat oleh penguji Bapak dan Ibu. Demikian juga nanti coach. Pada saat kita ketemu coach, kita diskusi, maka muncul di sini. Apa catatan coachnya di sini? Kemudian waktunya kapan berdialog dengan coach? Media coachingnya apa? Apakah WA group, ataukah by phone, ataukah by Zoom, atau seperti apa? Dan coach juga akan punya catatan karena ini juga harus dilaporkan oleh coachnya. Gitu Bapak dan Ibu. Suara Pak Indra nggak terdengar, masih off itu. Gimana Pak Indra? Mau bertanya tadi? Enggak? Oke. Enggak Pak, cukup. Oke. Ini kira-kira seperti ini. Ini untuk pembelajaran hari ini, ya batasnya sampai di sini. Kalau kita bicara konsepsi, aktualisasi. Jadi sebenarnya simpel saja ya, aktualisasi itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang rumit, tapi going with the flow sajalah. Jalani aja hari ini, harus hari ini, tapi kita perlu mempunyai target. Hari ini apa yang kita selesaikan, besok apa lagi yang kita selesaikan, lusa apa lagi. Jadi seminggu ke depan, oh saya sudah mempunyai gambaran secara pasti terkait dengan aktualisasi saya, rancangan aktualisasi saya. Saya tinggal menyempurnakan saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya sampaikan ini? Izin bertanya Pak. Ya, Helmi. silahkan, boleh. Muhammad Rili Pak. Oke, Pak Ketua Kaleh. Ya Pak. Ya. Ingin ini aja Pak, ingin memastikan dan ingin tahu juga sebetulnya Pak. Nanti kira-kira dalam perspektif penguji itu komponen nilainya nanti apa saja Pak? Apakah dari presentasi, dari laporan, dari apa? Jadi kita bisa catch up ekspektasinya penguji Pak gitu nanti. Itu nanti pembelajaran aktualisasi Pak. Nanti kalau saya jelaskan di semua, kasihan nanti pengajar yang di belakang dia nggak dapat bagian apa-apa nanti. Sabar dulu Pak. Yang penting sekarang kita persiapkan dulu. Sebelum ke pengujian kan kita tentunya harus mempersiapkan isu-isu yang ada nih. Apakah kita sudah siap atau belum? Internal kita dari Kementerian SDM ya, saya takut lupa ini. Saya sudah saya sudah sampaikan nomor HP saya ya, teman-teman ya, di chat grup. Silahkan kalau yang membutuhkan, boleh. Ini dia sebagai seorang analis ketahanan energi. Ini analis ketahanan energi, dia membuat rancangan aktualisasi. Jadi dia ceritakan mengenai kondisi awalnya. Laporan DEN tahun 2014, ini berisi apa saja. Early warning systemnya adalah kondisi tahan atau potensi krisis. Outcome-nya rekomendasi. Supaya pimpinan DEN menyampaikan kepada Presiden, dan Presiden memiliki penilaian seobjektif mungkin dengan melibatkan pakar energi. Perlunya penilaian secara akurat dan sebagainya. Sehingga nanti analis ketahanan energi ini betul-betul mampu memberikan masukan secara gamblang. Kemudian ini dia cerita mengenai unitnya dia dulu. Dari mulai ini latar belakang nih semua. Dia gambarkan dalam bentuk latar belakang ketahanan energi ini. Ketahanan energi meliputi apa saja? Ada affordable, available, accessible, dan acceptable.
Visinya ini, terwujudnya ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ya, ini bisa dipahami ya. Ini sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Ini visi namanya. Kemudian masuk di outline, dia cerita deskripsi organisasi, identifikasi isu, gagasan pemecahan isu, dan rencana aktualisasi. Dia cerita deskripsi organisasi, posisi dia. Ini dia ada di sini. Kalau teman-teman nanti menuliskan kampusnya, umpamanya UNAN, rektor, apa semua, sampai ke jurusan. Nah, nanti baru teman-teman memunculkan dari mulai ketua jurusan sampai dengan dosen siapa saja. Munculkan aja nggak apa-apa. Kemudian tugas-tugas yang menjadi tugas tanggung jawabnya apa saja. Munculkan di situ. Kemudian masuk ke sini, sorry. Sebentar. Nah ini, dia mengidentifikasi isu. Identifikasi dan pemantauan kondisi potensi kris Daren, kemudian penentuan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi CPE. Dia munculkan itu. Ini yang di sini, yang di sebelah kanan ini adalah potensi-potensi isu. Masih mungkin berubah, masih. Ini potensi isu yang didapatkan secara proses itu seperti itu. Kemudian ke sini dia identifikasiin isunya. Tema isunya ada 5 yang muncul. Dari yang 4 tadi dia diskusikan dengan mentornya sampai muncul 5 tema isu. Yang pertama, belum adanya regulasi mengenai kewajiban pemberian data energi dari badan usaha. Belum efektifnya proses update data spasial khususnya penggunaan energi pada setiap infrastruktur kawasan industri. Sampai dengan nomor 5. Terus dia sampai ketemu yang tadi ini. Dari sini kemudian dia munculkan ini. Dia USG-kan. Untuk USG dia konfirmasi lagi ke orang-orang tersebut. Menurut mereka dari 5 masalah ini mana sih yang paling urgent? Ini saya sebut dari gampang itu ya salah satunya di sini karena kita cukup bertanya kepada orang. Nah, untuk mengklarifikasi apakah yang kita perkirakan benar ini sudah sesuai atau belum, kita diskusi kepada mentor. Sehingga didapatkan bahwa nomor 3 ini belum adanya sistem baku inventarisasi, pengolahan, dan penyajian data ketahanan energi nasional menjadi isu yang harus diselesaikan dari 5 isu yang ada ini. Dengan berdasarkan USG-nya tadi. Ya, gimana? Ada yang bertanya? Cukup jelas ya, Bapak dan Ibu? Oh, jaleh warna, Pak. Oke, aman. Pak. Ya? Cukup jelas, Pak. Oke, sip. Oke, sekarang sudah terpilih bahwa isu nomor 3 itu adalah isu terpilih atau core isunya. Makanya warnanya berbeda ya. Oke, muncul di bawahnya menjadi fishbone diagram. Di sebelah kanan itu adalah isu terpilih tadi di kepala ikannya. Belum ada sistem baku inventarisasi, pengolahan, dan penyajian data ketahanan energi. Dia melihat dengan 4 parameter. Dari sisi man, material, method, mesin. Dari sisi man, maka sinergi SDM dengan badan usaha, kementerian lembaga yang lain belum optimal. Kenapa? Karena belum ada pengaturan bakunya seperti apa. Belum ada SDM yang didedikasikan khusus untuk ketahanan. Dari sisi material, sumber data dan penerimaan belum teratur. Karena apa? Belum ada pengaturan.
Jenis dan format data belum terstandarisasi karena belum ada peta datanya seperti apa, belum ada format standarnya harus bagaimana. Penyajian data energi belum berkelanjutan karena belum ada matrik yang mengatur itu. Kemudian dari sisi metode inventarisasi data belum ditentukan karena belum ada sistem bakunya. Metode baku pengolahan data belum ditentukan karena belum ada pedomannya, belum ada sistem ideal sebagai role model. Kemudian di mesin, platform inventarisasi data belum ada, serta platform pengolahan data ketahanan energi belum ada. Yang besar-besar ini, main method, material mesin, ini adalah tools yang kita gunakan di konteks ini, 4M sebutnya. Kemudian yang ada garis merahnya di bawahnya, nampak nggak ini yang ada garis merahnya? Nampak ya teman-teman ya? Ini adalah akar-akar masalahnya nih. Ini sub akar masalahnya yang ini. Sub akar masalahnya yang ada kuningnya ditarik. Seperti itu. Sampai ini clear semuanya, dapat, maka berikutnya muncul di sini. Existing condition atau kondisi saat ini adalah keterbatasan SDM, belum ditentukan pengaturan alur data, belum ada sistem baku inventarisasi data. Itu kan diambilkan dari sini ya. Sini kan? Di sini diambilkan. Kemudian dibahasakan di sini. Belum ada sistem baku pengolahan data, sistem penyajian data masih berupa laporan, belum ada sistem dan pengolahan indikator. Sementara kondisi yang diharapkan atau ideal itu adalah kebalikan daripada kondisi saat ini tentunya. Maka di sebelah kanan muncul, kalau di sini SDM terbatas, maka di sebelah kanannya maka dibutuhkan atau diharapkan adanya SDM yang kompeten dan jumlah personel memadai. Di sini belum ditentukan pengaturan alur data, maka di sini adanya pedoman alur data dari tahap penerimaan hingga penyajiannya. Di sini belum ada sistem baku inventarisasi data, di sini adanya sistem baku inventarisasi data. Belum ada sistem baku pengolahan data, adanya sistem baku pengolahan data. Kemudian ini sampai yang terakhir nanti. Jadi yang sebelah kanan ini adalah jawaban daripada kondisi saat ini. Kemudian gap-nya apa? Belum adanya standar baku inventarisasi pengolahan dan penyajian data energi. Ini gap yang muncul. Terus dampaknya apa jika ini tidak diselesaikan kondisi-kondisi yang ada saat ini? Maka tidak efektif dan tidak efisien proses penilaian ketahanan energi. Tren pertumbuhan potret energi nasional tidak teridentifikasi. Terhambatnya penyusunan usulan mengenai ketahanan energi sampai dengan identifikasi cadangan penyangga dan strategis terhambat. Dan kalau masalah ini tidak diselesaikan, otomatis di organisasi akan menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Dan suatu saat akan meledak itu masalahnya. Berikutnya yang muncul apa? Gagasan pemecahan isunya. Tadi kan ada 6 ya di sini ya. Ya kan? Maka di sini muncul 7 gagasan pemecahan isunya. Kenapa? Karena ada tambahan sebelum kita bicara yang tadi, kita harus tahu dulu peraturan perundang-undangannya seperti apa saja yang mengatur tentang itu. Karena apa? Di kita terkait dengan peraturan perundang-undangan, itu sering tumpang tindih. Makanya dulu saya sampaikan, coba pelajari dulu peraturan perundang-undangannya, baru nanti digambarkan ke belakangnya seperti apa. Dan dia membuat ini semua. Mempelajari literatur akademis dan sistem existing, membuat diagram alir inventarisasi data, memperbaiki sistem inventarisasi data, memperbaiki sistem pengolahan data, melakukan benchmark sistem penyajian data. Ini kegiatan, ini gagasan pemecahan isu. Nah, dari sini persiapannya nanti mempelajari peraturan perundang-undangan ini menjadi sebuah kegiatan. Outputnya apa? Berupa resume. Boleh nggak? Boleh saja. Resume dari dasar hukum pelaksanaan pengolahan data energi. Jadi dia baca nih aturan-aturan yang ada, kemudian dia resumekan.
Nah, keterkaitan nilai-nilai yang masuk di sini ada manajemen ASN, nasionalisme, komitmen mutu. Ini dia hanya munculkan di sini seperti ini, tetapi di dalam laporannya jelas dia sampaikan keterkaitan dari manajemen ASN itu apa, nasionalismenya ada di mana, komitmen mutunya apa. Itu dia jelaskan. Yang kedua, mempelajari literatur akademis dan sistem existing terkait. Outputnya resume. Keterkaitan dari materinya ada whole of government dan akuntabilitas. Dia akan jelaskan itu. Pada saat seminar pun dia sampaikan secara langsung kepada penguji. Keterkaitannya ada di mana. Kemudian yang ketiga, membuat diagram alir. Outputnya flowchart. Ini keterkaitan materinya di sini. Kemudian yang keempat, dia memperbaiki sistem inventarisasi data. Outputnya platform inventarisasi. Keterkaitan materi atau nilai-nilainya ada akuntabilitas, anti korupsi, dan komitmen mutu. Kemudian yang kelima ini. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, dia sampaikan juga siapa saja stakeholdernya dia. Dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dari mulai pimpinan yang paling tinggi di tempat dia bekerja sampai dengan tugasnya dia. Itu dia berhubungan dengan siapa saja. Kalau yang begini tandanya yang garis putus-putus itu tidak langsung berhubungannya. Tapi melalui penanggung jawabnya. Tapi kalau yang garis lurus ini itu tandanya dia langsung berhubungan. Dia sebagai analis ketahanan energi berhubungan dengan coach PPSDMA, dengan pusat data dan informasi. Itu yang di luar organisasi. Yang ini sisanya yang kotak putus-putus ini adalah yang ada di dalam organisasinya. Nah, dia juga membuat timeline di sini. Dari kegiatan nomor 1, tahapan kegiatannya apa saja? Pertama, mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu, menelaahnya, kemudian menyiapkan resumenya. Nah, itu butuh waktu berapa lama? Oh, 1 minggu cukup, 1 minggu. Yang pas tahun 2019 dia melaksanakan ini, itu aktualisasinya masih pakai yang pola lama, 2 bulan. 60 hari. Kalau yang sekarang kan hanya 30 hari ya, habituasi ya. Yang ini masih 60 hari waktu itu. Makanya polanya seperti ini. Sampai dengan kegiatan ke-7. Maka ini saya harapkan dari teman-teman bisa menyiapkan ini semua. Sehingga nanti pada saat seminar teman-teman sudah lebih tenang. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Kemudian ini analisis kendala dan strategi, dia menggunakan SWOT dalam hal ini. Kendala internalnya apa, kendala eksternalnya apa. Ini yang kemungkinan akan dihadapi. Dan kegiatan itu antisipasi risk, dia sudah lakukan SWOT itu. Dan yang terakhir, terima kasih. Ini kira-kira gambarannya teman-teman semua. Jadi tidak terlalu sulit ya, ini cuman ya paling 20 lembaran lah. Bahkan sebenarnya saya kalau seumpama ini biasanya cukup 10 lembar juga cukup sih, nggak masalah, paparan. Yang jadi masalah itu karena harus ngetik nanti di dalam laporan. Mau tanya